warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian pertama dari penjelasan kakak mengenai pengertian fungsi, jenis, dan tujuan koperasi ya. Jadi nanti kalau memang ada materi yang sudah pernah kalian dapat dari dosen-dosen sebelumnya, kakak mohon maaf ya. Yang pasti semoga saja ini tetap bisa menambah hasanah keilmuan kita dalam perkuliahan kita. Yang pertama adalah pengertian koperasi. Koperasi dalam bahasa Inggris itu disebut dengan cooperation. Cooperation yang berasal dari dua kata ya. Kata yang pertama adalah co atau co yang berarti bersama, serta operation yang mengandung makna bekerja. Jadi kalau secara bahasa, koperasi adalah bekerja bersama-sama atau berusaha bersama-sama. Namun di Undang-Undang tentang Perkoperasian Republik Indonesia ya, nomor 25 tahun 1992 itu dijelaskan di pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi pada intinya bisa kita simpulkan bahwa koperasi itu adalah badan usaha yang dijalankan secara bersama-sama dengan berdasarkan pada prinsip koperasi. Nanti di bagian selanjutnya kita akan membahas apa saja sih prinsip dari koperasi tersebut. Sekarang tujuan koperasi ya. Jadi sebelum kita membahas koperasi, sebelum kita membahas hal yang lebih dalam mengenai koperasi, jelas kita harus tahu apa sih tujuan dari koperasi itu. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khusus dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Yang dimaksud dengan kesejahteraan itu berarti adalah berdasarkan status ekonomi ya. Jadi kita baru bisa sejahtera itu kalau kita punya status ekonomi yang layak. Jadi tujuan koperasi ini meningkatkan kesejahteraan ataupun peningkatan ekonomi terhadap ekonomi anggota secara khusus ya, anggota koperasi, dan secara umum juga meningkatkan perekonomian bagi masyarakat secara umum. Sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional. Jadi yang dimaksud dengan tidak terpisahkan ini, koperasi ini merupakan sokoguru atau tiang-tiang utama dalam menopang perekonomian nasional kita ya. Jadi dalam perekonomian nasional kita bisa kita sebut ada perusahaan-perusahaan yang besar, lalu ada juga UMKM ya. Nah, koperasi merupakan salah satu dari sektor yang menjadi ketahanan atau menjadi tiang terhadap perekonomian nasional kita. Dan perlu didasari atau yang perlu dicatat bahwa koperasi itu sifatnya demokratis dan berkeadilan. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis koperasi. Di sini ada dua undang-undang ya. Jadi undang-undang yang pertama itu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Lalu sempat direvisi pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Namun hal itu dikembalikan lagi ke Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 di tahun 2018 atau 19 ya, kakak lupa. Karena prinsip yang atau jenis-jenis yang ada pada undang-undang ini, beberapa hal itu tidak sesuai dengan perundang-undangan kita.
Jadi namun tidak salahnya kita tetap mempelajari jenis-jenis koperasi, baik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 maupun Nomor 25 ya. Yang pertama di 2012 Nomor 17 itu ada koperasi konsumsi, produksi, kredit, jasa, dan serba usaha. Sementara di Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 itu hanya ada dua koperasi jenisnya. Pertama koperasi primer dan koperasi sekunder. Kita akan bahas. Yang pertama koperasi konsumsi, dapat kalian baca bahwa koperasi konsumsi adalah koperasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari pada anggotanya pada suatu daerah tertentu. Ya, jadi misalkan koperasi konsumsi tersebut adalah sebagai penyalur barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari. Jadi koperasi bisa menjadi pendistribusi barang-barang sandang pangan dan pokok, bahan-bahan pokok. Salah satu keuntungannya adalah ini merupakan akan memotong ongkos-ongkos penjualan ya, dapat dihemat seperti itu. Jadi pada intinya dia menyediakan barang atau produk yang untuk dikonsumsi oleh anggota maupun masyarakat di sekitar. Yang kedua adalah produksi. Jadi dia memproduksi. Jadi koperasi produksi ini adalah koperasi yang lapangan usahanya adalah memproduksi hasil-hasil yang dapat dijual ya. Sebagai contoh seperti pertanian juga mereka mengusahakan pembelian bibit, pupuk, hama, alat-alat pertanian supaya produktivitas pertanian bertambah. Lalu mengelola hasil pertaniannya ya, pengolahan karet, penggilingan padi dan sebagainya. Jadi dia memproduksi, koperasi ini memproduksi suatu barang diproduksi sendiri. Yang kedua ini koperasi kredit yang biasa dikenal dengan koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi ini menyediakan seperti bank ya, tapi tidak sama persis seperti bank karena koperasi simpan pinjam dia akan memberikan kredit terhadap anggota ya. Dia tidak memberikan kredit kepada masyarakat umum seperti itu ya. Jadi koperasi ini itu hanya memberikan kredit kepada anggota. Sementara jika di bank dia memberikan kredit kepada siapa saja asalkan memenuhi persyaratan. Lalu ada koperasi jasa. Jasa ini sudah dari kata-kata pun kalian pasti tahu ya. Jadi jasa-jasa sosial yang bisa misalkan pemasangan listrik, lalu perumahan, pengangkutan barang-barang, ataupun bisa penservisan komputer ya. Jadi barang-barang atau usahanya itu di bidang jasa pelayanan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini yang dimaksud kenapa disebut serba usaha? Karena dia tuh memiliki lebih dari satu usaha. Jadi bisa jadi koperasi serba usaha itu memiliki jasa ya, usaha jasa, lalu juga usaha konsumsi seperti itu. Jadi koperasinya menyediakan pelayanan, misal pelayanan terkait dengan servis alat elektronik, lalu juga beliau menjual spare partnya juga ya, seperti itu. Jadi dia serba usaha, termasuk juga sebagai contoh misal bisa koperasinya punya warung menjual bahan pokok, lalu juga koperasinya juga membuka usaha untuk simpan pinjam bagi para anggota. Jadi ada dua usaha. Jadi setiap koperasi yang memiliki lebih dari dua usaha itu disebut koperasi serba usaha. Oke. Nah, tadi itu jenis koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Sekarang berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 1992. Dan ini yang berlaku hingga sekarang ya. Jenis koperasi di undang-undang ini hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama primer dan yang kedua adalah nanti
sekunder ya. Jadi yang dimaksud dengan koperasi primer ini adalah koperasi yang dibuat atau memiliki 20 anggota ya, minimal. Jadi bisa lebih dari 20, bisa juga di atas 20 ya, seperti itu. Jadi intinya ini adalah koperasi kecil ya, koperasi biasa yang hanya memiliki 20 anggota ataupun lebih. Ini adalah koperasi primer. Sementara koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan usaha koperasi dan memiliki cakupan daerah kerja yang luas dengan koperasi primer. Jadi maksudnya tadi kita punya satu koperasi, misal kita buat koperasi primer dengan 20 anggota. Nah, sementara sekunder ini gabungan dari koperasi primer tadi. Ya, jadi gabungan dari koperasi primer tadi. Minimal itu paling sedikit memiliki 5 koperasi primer, baru bisa berdiri koperasi dengan jenis sekunder. Begitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa koperasi sekunder itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, koperasi pusat, koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Jadi itu disebut koperasi pusat ya. Yang kedua, gabungan koperasi. Jadi kalau koperasi pusat 3 koperasi primer, sementara gabungan koperasi adalah gabungan dari 3 koperasi pusat ya. Jadi kalau 3 koperasi pusat dengan minimal 1 koperasi pusat itu 5, berarti koperasi gabungan ini memiliki 15 anggota koperasi primer. Sementara untuk koperasi induk adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 koperasi gabungan. Jadi kita sudah tahu tadi koperasi gabungan itu setidaknya memiliki 15. Jadi kalau koperasi induk itu setidaknya memiliki 45 koperasi primer ya. Tapi biasanya tetap yang disebut dengan koperasi sekunder, koperasi yang digabung menjadi satu koperasi berdiri dari beberapa koperasi primer, itu tetap saja disebut dengan koperasi sekunder, maupun pusat, mau gabungan, mau induk ya. Sekarang fungsi koperasi. Jadi kakak mendengarkan kembali, koperasi tadi adalah ya usaha yang itu dibentuk oleh para anggota. Anggotanya itu adalah masyarakat umum seperti biasa yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha, bisa satu usaha ataupun lebih dari satu usaha. Mereka berkumpul dan membuat koperasi. Nah, tentang fungsi dan peran koperasi ini diperinci di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi kalian ingat ya bahwa undang-undang yang berlaku saat ini adalah terkait koperasi memakai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dari kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ya, jadi begini, bahwa koperasi ini fungsinya adalah mengembangkan dan membangun potensi kemampuan ekonomi. Nah, ini di sini jelas bahwa maupun itu ekonomi anggota, termasuk juga itu ekonomi masyarakat pada umumnya. Yang kedua, fungsi koperasi berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat, dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, koperasi sebagai sokoguru. Di sini ya. Jadi koperasi ini merupakan salah satu tiang perekonomian nasional. Jadi ketika koperasi
itu tidak berjalan fungsinya dengan baik, itu juga akan mempengaruhi perekonomian nasional kita secara langsung. Yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Jadi fungsi ini mewujudkan perekonomian, tetap fungsinya satu ya, mewujudkan perekonomian nasional. Jadi tadi setelah koperasi fungsinya diharapkan mengembangkan potensi masyarakat, terus mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat, terus koperasi fungsinya memperkokoh perekonomian rakyat ya sebagai dasar dari perekonomian nasional. Di akhir poin fungsi koperasi memang diharapkan mampu mengembangkan perekonomian nasional. Sekarang prinsip koperasi ini yang harus dipahami sekali ya ketika kita ingin membuat sebuah koperasi atau ingin menjadi sebuah konsultan kepada masyarakat yang ingin membuat koperasi ya. Prinsip ini harus dipegang teguh. Prinsip koperasi ya, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Jadi anggota mau bergabung menjadi anggota ataupun tidak itu sukarela, dalam artian tidak ada paksaan. Terbuka dalam artian ini pendataan terhadap anggota itu bersifat transparan dan terbuka ya. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Di sini nanti ketika Eka akan menjelaskan materi mengenai manajemen koperasi akan tahu dari mana sih pengelolaan itu, koperasi itu bisa dibilang bahwa itu pengelolaan yang demokratis. Maksudnya adalah pengelolaan yang demokratis itu, pengelolaannya itu tidak berdasarkan, pengelolaan ini berdasarkan hasil musyawarah bersama, bukan oleh keputusan 1-2 orang saja ya. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai perbandingannya dengan besar jasa usaha ya. Jadi nanti koperasi ini pembagiannya itu rata ya kepada seluruh anggota sesuai dengan jasa usaha atau partisipasi anggota terhadap usaha koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Jadi sisa hasil usaha ataupun apapun itu tetap harus memperhatikan yang dibagikan tadi ya, tetap harus memperhatikan keseimbangan modal dari koperasi. Yang kelima, kemandirian. Jadi koperasi ini dituntut mandiri secara ekonomi maupun secara produksi. Nah, prinsip koperasi yang kedua adalah prinsip koperasi dalam mengembangkan koperasinya. Jadi yang pertama, koperasi harus turut serta dalam memberikan pendidikan perkoperasian, baik itu terhadap anggota maupun terhadap masyarakat umum dengan acara sosialisasi ya, seperti itu. Yang kedua, koperasi juga harus mengedepankan kerjasama dengan koperasi yang lain. Jadi ini yang tadi akhirnya bisa membuat koperasi itu menjadi naik tingkat menjadi koperasi sekunder ya, karena ada kerjasama antar koperasi. Itu untuk materi bagian pertama ya. Nanti kita lanjut ke bagian yang kedua.